Apa kabar semuanya? Tentu saja sehat-sehat kan? Ya, Roh Kudus ternyata membantu kita dalam kelemahan kita karena kita sendiri tidak tahu berdoa. Caranya berdoa sebenarnya ya. Berdoa ya sampai kepada Bapa dan dijawab oleh Bapa. Bapa mendengar setiap doa dari anak-anaknya yang di bumi ini, tetapi kadang-kadang kita tidak memiliki iman. Nah, ketidakmampuan kita memiliki iman, Roh Kudus diberikan kesempatan untuk menolong kita yang percaya, karena kita tidak tahu cara kita berdoa seperti apa. Oke, kita baca di Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 berkata, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keren sekali ya, puji Tuhan kita dikirimkan Roh Kudus untuk membantu kita menjadi pendoa-pendoa. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Tuhan, jadi rumah doa. Di mana Roh Kudus berdiam, tentu saja Roh Kudus mau tempatnya yang bersih, murni, dan kudus. Nah, kita patut bersyukur, amin. Karena Tuhan memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Salah satu peranan Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah membantu kita dalam kelemahan kita. Hello, firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tetapi oleh Rohku. Nah, Roh Kudus inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, betapa banyak orang Kristen bermasalah dalam hal berdoa, termasuk saya, termasuk Anda, ya kan? Padahal doa adalah nafas hidup orang percaya. Waduh, nafas. Berarti kalau kita nggak bernafas semenit aja, haleluya, kita bisa-bisa ada banyak timbul penyakit di dalam tubuh kita. Dan bisa saja death alias meninggal, ya kan? Nah, orang percaya yang berhenti berdoa sama seperti orang yang berhenti bernafas. Jadi mengalami kematian rohani. Mengalami kematian rohani. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk bertekun di dalam doa. Kolose 4 ayatnya yang kedua. Namun banyak sekali orang Kristen tuh malas berdoa. Kemudian ada juga yang berdoa saat perlu saja. Kalau aku butuh ini, aku datang kepada Tuhan lewat doa yang sungguh-sungguh sekali, ya kan? Nah, seperti itu. Ada juga yang berhenti sama sekali dengan doa karena tak sabar menunggu jawaban Tuhan yang gak pernah datang-datang katanya. Dan bahkan tidak sedikit orang Kristen yang tidak sama sekali berdoa. Nah, kita ada di posisi mana itu? Pernyataannya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya. Dalam hal berdoa tentu saja. Karena kita sebenarnya pada intinya tidak tahu berdoa. Seharusnya kita menyadari bahwa secara penuh bahwa kelemahan-kelemahan kita itu bisa ditanggulangi oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang mestinya menjadi faktor pendorong untuk kita berdoa, semangat lagi berdoa. Halo Isabella, apakah Anda juga semangat berdoa, rajin berdoa? Dan Anda sahabat sekalian, sebagai manusia yang lemah, kita ini sangat rentan dengan sakit penyakit, masalah, rentan jatuh dalam dosa, semuanya rentan deh. Apapun dengan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak berdoa. Nah, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan kita, Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya, Sang Penolong, yaitu Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya Roh Kudus turut merasakan apa yang kita rasakan, kita alami. Nah, Dia mau membantu kita, amin, untuk menyampaikan semua pergumulan, masalah kita kepada Bapa di sorga. Kerinduan hati kita kepada Tuhan disampaikan oleh Roh Kudus. Kita sebenarnya kadang-kadang kita aja nggak tahu keinginan kita, kerinduan kita yang paling dalam. Roh itu membantu kita karena keinginan-keinginan yang sejajar dengan firman Tuhan. Nah, sahabat, oleh karena itu bangunlah mesbah doa secara pribadi dan berdoalah
dengan sepenuh hati. Berdoa bukan dengan kekuatan diri sendiri. Amin. Berdoa dengan melibatkan Roh Kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Isabella, bisakah setiap waktu? 24 jam loh ini, Isabella. Iya, karena Roh di dalam kita itu berkomunikasi 24 jam kepada Bapa. Kita tinggal mengaktifkannya saja, membiarkan Dia membantu kita. Entah kita masak, kita bobo, kita dalam keadaan sibuk mengerjakan tugas-tugas rumah, tugas-tugas kantor, tugas-tugas semua hal. Roh itu bekerja di dalam kita 24 jam. Tinggal kita aktifkan saja. Amin. Efesus 6 ayat 18. Roh itu membantu kita setiap waktu dengan doanya. Berdoa dalam satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tidak terpecah-pecah. Itu artinya fokus. Amin. Berdoa tidak dengan asal-asalan, dan berdoa tidak seperti lip service, omong doang gitulah. Tetapi mulai sekarang kita menerapkan doa-doa yang dari roh, jiwa, tubuh kita fokus kepada Tuhan. Oke, dengan cara kita berjalan bersama Roh Kudus, kita beroleh kesanggupan menjalani hidup ini dalam doa senantiasa kepada Tuhan. Saat kita lemah, Roh Kudus menopang kita dan menguatkan kita. Haleluya.